Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan tentang rancangan praktikum gelombang bunyi pada mata kuliah praktikum gelombang dan optik yang diampu oleh Bu Eli Trisnawati. Anggota dari kelompok kami yaitu Egita Sevira Berbrahmana dengan NPM 20103030117, Siva Salsabila dengan NPM 20103030359, Putri Amalia Sofwani dengan NPM 20103030368, dan Martina Syariani dengan NPM 20103030371. Untuk judulnya yaitu percobaan gelombang bunyi. Variabel yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada variabel bebas, terkait, dan kontrol. Untuk variabel bebasnya yaitu volume air, variabel terikatnya yaitu perbedaan bunyi, serta variabel kontrolnya yaitu gelas. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui perkembangan dan pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalahnya ada 4, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan gelombang bunyi, apa itu gelombang bunyi, bagaimana sifat dasar gelombang bunyi, serta bagaimana pembiasan gelombang bunyi. Untuk hipotesisnya yaitu, semakin banyak volume air, maka akan semakin kecil getaran atau gelombang bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, ketika semakin sedikit volume air, maka akan semakin besar getaran atau gelombang bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian efek Doppler. Secara umum, efek Doppler dialami ketika ada suatu gerak relatif antara sumber gelombang dan pengamat. Ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling mendekati, pengamat mendengar frekuensi bunyi yang lebih tinggi daripada frekuensi bunyi yang dipancarkan sumber tanpa adanya gerak relatif. Ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling menjauhi, pengamat mendengar frekuensi bunyi yang lebih rendah daripada frekuensi sumber bunyi tanpa adanya gerak relatif. Efek Doppler dinamakan mengikuti penemunya, yaitu tokoh fisika Christian Johann Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari sebuah sumber gelombang yang diterima oleh pengamat. Jika sumber suara atau gelombang tersebut bergerak relatif terhadap pengamat atau pendengar. Untuk gelombang yang umum dijumpai, seperti gelombang suara yang menjalar dalam medium udara, perhitungan dari perubahan frekuensi ini memerlukan kecepatan pengamat dan kecepatan sumber relatif terhadap medium di mana gelombang itu disalurkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumus dari efek Doppler. Efek Doppler dialami ketika ada gerak relatif antar sumber bunyi dan pengamat. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah V, kecepatan pengamat Vp, dan kecepatan sumber bunyi Vs, dan frekuensi yang dipancarkan sumber adalah Fs, maka secara perhitungan frekuensi yang didengar oleh pengamat bila angin diabaikan yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Selanjutnya ada prinsip kerja sonar. Sonar atau sound navigation and ringing adalah sistem perangkat untuk mendeteksi dan menentukan jarak benda yang ada di bawah laut. Sonar menggunakan gelombang suara ultrasonik karena gelombang suara ultrasonik ini memiliki kemampuan untuk merambat dalam jarak yang jauh. Secara garis besar, prinsip kerja peralatan sonar adalah mengeluarkan sumber bunyi yang dapat menyebar ke dalam air. Bunyi ini akan dipantulkan oleh objek di dalam air dan diterima oleh sistem sonar tersebut sehingga objek tersebut dapat diketahui jaraknya dari sumber suara. Pada perangkat sonar yang lebih canggih, bentuk fisik atau bahan penyusun objek dapat diketahui dengan jelas. Sedangkan cara kerja sonar dalam penggunaan di perairan yaitu pertama, echo sounder mengemisikan gelombang suara berfrekuensi tinggi.
Gelombang suara ini akan merambat dalam air. Jika mengenai objek seperti ikan, metal, dasar laut, atau benda-benda yang lain, maka gelombang suara tadi akan terpantul. Sinyal pantul akan diterima oleh hidrofon dan ditampilkan oleh display yang menggambarkan karakteristik objek di bawah air. Selanjutnya ada resonansi. Resonansi sebuah benda akan terjadi jika benda tersebut memiliki frekuensi sama dengan benda yang sedang bergetar. Gejala ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain disebut resonansi. Dalam kehidupan sehari-hari, resonansi memegang peran sangat penting. Suara dawai gitar dan beruk atau sejenis kerak terdengar keras karena adanya peristiwa resonansi. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dengan adanya resonansi, yaitu keuntungan. Yang pertama, kamu bisa mendengar bunyi karena adanya peristiwa resonansi pada telinga kamu. Di dalam telinga ada selaput gendang telinga. Selaput ini sangat tipis dan mudah beresonansi dengan bunyi audiosonik. Adanya ruang resonansi pada gitar, biola, saron, kelontang, dan kantong bisa memperkeras bunyi alat-alat tersebut. Bunyi merdu yang kamu dengar dari alat musik akustik seperti seruling, biola, drum, dan gitar memanfaatkan resonansi. Gamelan yang merupakan alat musik tradisional juga memanfaatkan peristiwa resonansi. Katak bisa mengeluarkan bunyi yang sangat keras karena resonansi yang terjadi pada rongga mulutnya. Mungkin beberapa dari kamu pada musim hujan pernah melihat rongga mulut katak yang tampak mengembang. Tiupan balon yang menyerupai selaput tipis. Pada selaput tipis inilah terjadi peristiwa resonansi. Adapun kerugiannya, peristiwa resonansi ini terdapat beberapa kerugian, yaitu 1. Getaran kuat yang ditimbulkan oleh ledakan bom dapat meruntuhkan atau membuat retak dinding-dinding dan gedung-gedung. 2. Getaran yang terus-menerus ditimbulkan oleh kereta api terhadap sebuah rumah yang berada dekat rel kereta api akan membuat rumah tersebut cepat rusak. 3. Kalau getaran keras yang ditimbulkan oleh gempa bumi, maka akan bisa menyebabkan bangunan seperti rumah atau gedung akan roboh. 4. Mesin pesawat supersonik bisa memecahkan kaca jendela bangunan dan bisa memecahkan telinga kamu semua. 5. Kelompok tentara biasanya berbaris maju dengan langkah teratur, diperintahkan berjalan dengan teratur saat sedang lewat jembatan gantung. Hal ini dilakukan untuk menghindari hentakan-hentakan kaki serentak yang bisa menghasilkan frekuensi yang sama atau mendekati frekuensi alam jembatan. Kalau frekuensi hentakan-hentakan kaki serentak sama dengan frekuensi alami jembatan, terjadi resonansi dan jembatan ikut berayun. Halo. Next, alat dan bahan. Pada praktikum ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1. 3 gelas ukuran sama, 2. sendok, 3. air. Cara kerja. Beri gelas tadi sampel A, B, dan C agar tidak tertukar. 2. Isi dengan air pada gelas tersebut dengan volume yang berbeda. 3. Pukul masing-masing gelas dengan sendok untuk mengetahui suara yang dihasilkan. 4. Isikan hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima